Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Arif, mahasiswa Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur semester 3 non reguler. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-6. Hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum atau JPU dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang ke-1 atau nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forget handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni. Konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut forget handling adalah bukan bentuk konsensus murni. Lalu sistem pemidanaan yang pertama yaitu perbarengan peraturan. Pasal 63, menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material. Handling yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, perbuatan berlanjut, forget handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.